Ya, selamat pagi seluruh mahasiswa keuangan kelas 3A. Terima kasih sudah hadir lagi di kelas kita hari ini. Pagi ini saya ingin menjelaskan kepada teman-teman mengenai perhitungan dan juga ya contoh-contoh perhitungan kasus yang ada di modul kita. Terima kasih sekali secara khusus untuk kelompok 2 ya, yang sudah menjelaskan perhitungannya dengan semaksimal mungkin. Hari ini saya ingin berikan tambahan dan juga ya pertama saya akan ulas dulu ada perbedaan, mengapa ada perbedaan antara jawaban dari kelompok 2 dan juga contoh yang ada di buku. Pertama itu, kemudian berikutnya kita akan coba berlatih ya. Jadi teman-teman ada latihan soal yang perlu Anda lakukan. Karena seperti yang saya bilang, kalau ada yang hitungan, ada ya pertimbangan semacam ini, wah ini sepertinya penting dan mungkin akan muncul dalam UAS kita nanti. So, yang pertama adalah right. Oke. Yang pertama kita akan coba dulu lihat dari modul Anda ya. Silahkan dibuka dulu babnya. Kemudian kita pergi ke contoh soal ya. Ya, ini di 6.2 adalah soal yang dijelaskan oleh teman-teman kelompok 2 yang lalu. Perusahaan pemasok listrik membeli trafo untuk digunakan di substation. Tabel 6.1 menunjukkan data yang berkaitan dengan ukuran trafo tertentu untuk unit mana. Jadi gini, ketika kita mau membeli trafo ya, kita mau membeli trafo baru, biaya yang kita keluarkan adalah $800.000. Atau teman-teman bisa buat dalam bentuk jutaan dolar ya, berarti 0,8. Karena perhitungannya tulis dalam jutaan dolar. Kemudian kalau mau beli 800.000 atau 0,8 juta. Kalau ingin membuang itu ada biaya harus dikeluarkan. Ya, kalau mau membuang pun juga harus mengeluarkan sebesar 0,1 juta dolar. Biaya unit ini ditampilkan pada baris kedua. Oke, jadi ini ya informasinya diputus-putus untuk informasi yang dasar ada di bagian ini. Ya, di bagian ini. Akuisisi 0,8 dalam jutaan dolar. Ini M ini artinya million ya. In English kan artinya juta gitu kan. Ya. Berapa juta dolar. Kemudian jumlah unit yang diperlukan dalam layanan selama 6 tahun ke depan ditunjukkan sebagai dalam kebutuhan layanan di baris keempat. Ini ada tahun pertama sampai tahun ke-7. Oke. Kebutuhan layanan sudah diketahui bahwa tahun pertama butuh 108. Begitu juga tahun kedua. Meningkat seterusnya. Nomor ini termasuk ketentuan untuk local contingency holdings untuk menutupi kegagalan dalam layanan atau keadaan darurat lainnya. Oke, jadi produk unit yang dibutuhkan tadi sudah dipikirkan dan sudah ada spare ya untuk kemungkinan misalnya ada masalah dan produk ini dirasa yang ditampilkan dalam sini dirasa sudah cukup untuk memenuhi spare-spare tersebut. Kemudian awalnya ada 108 trafo dalam layanan termasuk kontingensi lokal dan 10 trafo di toko pusat, total 118. Ditampilkan sebagai kuantitas yang tersedia ini. Oke, jadi 108 sudah ada di tempat kita, juga ada lagi 10 di toko pusat. Sehingga kita bisa katakan itu adalah kuantitas yang tersedia. Manajemen senior telah mengatakan bahwa kepemilikan toko pusat harus dikurangi. Jumlah pelepasan trafo selama periode perencanaan telah diperkirakan, memungkinkan untuk pembuangan barang-barang yang ada dan
untuk kemungkinan kegagalan layanan atau penurunan kondisi dan ditunjukkan di baris yang kelima. Nah, pada akhir tahun EOY ya, end of year, di akhir tahun akan dibuang 1 unit. Permasalahannya adalah bagaimana merencanakan pembelian trafo baru selama periode perencanaan dan memperkirakan kebutuhan dananya. Oke, jadi ini kita jelas kita kita terjemahkan dulu dari soal cerita ke dalam bentuk tabel. Ya, diketahui bahwa tahun kedua nanti akan membuang 12, tahun ketiga 14. Tapi diingat, pembuangan ini dilakukan pada akhir tahun. Jadi pada tahun pertama kita masih ada sejumlah 118 ini. Jadi bukan berarti karena 20 dibuang 1, jadinya tinggal 117. Tidak, jadi dilihat dulu informasinya ya, pembuangannya di awal tahun atau di akhir tahun. Begitu. Jadi kalau di akhir tahun berarti pada tahun pertama ini, ya, nggak bisa di blok ya. Tahun pertama ini masih tersedia. Oke. Berikutnya, ya tabel informasi berikutnya kita ada yang namanya analisis kesenjangan sebelum perencanaan atau pre-plan gitu ya, pre-plan. Analisis usaha untuk mengetahui situasi sebelum merencanakan setiap rencana akuisisi atau perubahan lainnya. Kita lakukan sebelum ada hal-hal lain yang kita tambahkan. Menjelaskan bagaimana situasi akan terungkap jika kita tidak melakukan apa-apa. Sebagai contoh, kesenjangan antara kebutuhan pelayanan dan kuantitas yang tersedia setelah pelepasan adalah kesenjangan prarencana. Ya, ini ya yang dijelaskan pada subbab ini. Menjelaskan situasi sebelum merencanakan setiap akuisisi. Pertama adalah menghitung kapasitas unaugmented, kuantitas yang tersedia, dengan mengurangi pembuangan secara progresif dari kuantitas awal yang tersedia. Dilihat ya sel-selnya ini, lokasinya ada di B6. Tabel 62 baris 6 menunjukkan hasilnya. Kemudian menghitung gap prarencana dengan mengurang kuantitas yang tersedia pada baris ke-6. Oke. Menurut informasi tidak ada kesenjangan sampai tahun ketiga. Yuk kita lihat. Tahun pertama butuh 118. Di akhir tahun akan dibuang 1. Sedangkan kuantitas yang tersedia di tempat kita dan juga di toko pusat, di gudangnya pusat perusahaan kita ya, ada 118. Sehingga pre-plan gap itu muncul negatif 10. Kalau negatif di sini teman-teman boleh mengikuti contoh atau Anda mau pakai contoh sendiri seperti kelompok 2 seingat saya ya. Kalau kurang saja baru negatif, kalau lebih angkanya positif. Oke. Nampaknya hari ini contoh di buku menunjukkan yang berbeda ya. Kalau sisa, jadi tidak bermasalah, tidak ada kekurangan, lambangnya negatif. Oke. It's okay. Kita ikuti dulu contoh dari buku sebagai berikut. Kemudian berikutnya, kebutuhan pelayanan tahun kedua tetap 108. Kemudian pembuangan akhir tahun ada 12. Yes, kemudian kuantitas yang tersedia ada 116. Yuk kita lihat dulu. Oke, jadi teman-teman, ini nampaknya yang bagian mengalih bahasa, translate ini melakukan kesalahan ya. Jadi kalau saya buka di buku aslinya, bukunya yang bahasa Inggris, pembuangan akhir tahun itu ternyata 2 di sini teman-teman.
Di sini coba direvisi ya. Sekarang Anda itu sambil membuat di Excel masing-masing supaya bisa mengikuti juga ya. Nah, di sini pembuangan akhir tahun itu tidak satu, tapi dua. Nah, harusnya di sini itu dua, sehingga kalau pada tahun pertama, di akhir tahun pertama kita buang dua, maka akhirnya kuantitas yang tersedia untuk tahun kedua adalah 116, begitu ya. Nah, oke, jadi minta tolong direvisi bukan satu tapi dua. Kemudian, nah, akhirnya karena kita punya 116, kemudian untuk tahun kedua itu tadi butuh 108, sehingga masih sisa ya, masih sisa 8, tidak masalah. Sampai tahun kedua tidak ada masalah kekurangan unit. Jangan lupa di akhir tahun kedua kita buang lagi 12. Jadi kita sudah punya 116, sekarang dikurangi 12 lagi tinggal 104 sebagai kuantitas yang tersedia untuk tahun ketiga. Ya, tahun ketiga kita butuh 110. Wah, ini sudah, dan nanti akhir tahun akan buang 14. Nah, ketahuan sudah bahwa kita sudah ada ini ya, gap yang nampak. Nah, gap yang nampak nih, bagaimana itu? Jadi kita sudah punya 104, nah, 104, kemudian kita butuhnya 110, berarti kurang 6. Nah, mulai dari sini ini sudah muncul kekurangan. Gap kita adalah muncul, jadi kalau kekurangan angka positif, dia bilang, logikanya ya, kalau buku ini bilang kalau angkanya positif berarti gapnya benar-benar muncul, berarti benar-benar kekurangan, muncul angka 6. Oke, tahun ketiga sudah benar minus 6. Apalagi di akhir tahun ketiga dibuang 14 buah, 14 unit. Gitu. Jadinya makin banyak nanti kekurangannya ya, kalau tidak ditambah. Sebab ini mempelajari analisis kesenjangan sebelum adanya penambahan apapun, sebelum adanya pembelian apapun. Begitu. Jadi kalau langsung aja tanpa ada perubahan pembelian usaha untuk akuisisi, sewa, dan seterusnya, kita akan mengalami kondisi semacam ini. Begitu. Saya lanjutkan coba ya. Ini tadi sudah punya 114, kemudian di akhir tahun ketiga dibuang 14, sehingga pada awal tahun keempat itu yang beroperasi hanya 90, sedangkan kebutuhan 112, maka butuh 22 lagi. Oke, akhir tahun keempat, begitu seterusnya ya, teman-teman, saya cepat saja. Well, kita lanjut sekarang. Mengetahui hasil ini, kita lihat bahwa mulai dari tahun ketiga, awal tahun ketiga, muncul adanya gap kekurangan. That's why ini sudah menunjukkan bahwa ini sinyal-sinyal kita bahwa perlu untuk diadakan akuisisi. Dan juga perhitungan biaya. Kalau pembuangan, kita harus berapa gitu. Well, oh ya teman-teman, saya lupa mengingatkan sesuatu ya. Di ini tadi, oke. Di sini ada biaya akuisisi 800.000, biaya pembuangan 100.000. Nah, bisa jadi loh teman-teman, biaya pembuangan ini kita waktu membuang unit itu membayar. Jadi kita harus mengeluarkan biaya untuk membayar biaya pembuangan. Seperti teman-teman, misalnya kalau dari rumah ada sampah besar, misalnya kasur itu sudah tidak terpakai, kalau Anda buang, itu bukankah Anda harus membayar ya? Nah, nggak tahu. Ini kalau di tempat saya itu sudah ada aturan kalau kita membuang sampah-sampah besar itu harus membayar. Karena sampah model kayak kasur, seperti itu, tidak diangkut seperti sampah general, sampah pada umumnya. Tapi ada perlakuan khusus, entah dibuang ke suatu tempat, sehingga kita harus membayar biaya pembuangan. Oke ya. Nah, beda cerita dengan kalau saya di rumah itu membuang besi-besian. Jadi kalau kami biasanya mengumpulkan kardus, kemudian botol-botol besi. Nah, kalau dibuang di tempat sampah biasa, wah, sayang sekali karena ada orang yang mulung ya. Jadi, ada yang namanya bank sampah yang
setiap minggu atau setiap kita panggil itu datang dan akan mengambil sampah-sampah tersebut dan ditimbang. Jadi kalau kita mencapai berat tertentu ya kita mendapatkan biaya dari mendapatkan uang ya, mendapatkan arus kas dari pembuangan produk. Nah, dilihat juga ya. Jadi kita harus simpulkan nanti soal itu mengatakan apa. Apakah kalau kita buang barang itu kita membayar atau malah kita dapat uang? Logikanya kalau Anda punya barang bekas, kemudian dijual, nah ada yang membeli barang bekas tersebut. Kayak HP aja kalau Anda jual, ada yang mau beli HP rusak gitu kan. Anda dapat uang. So, kita perhatikan ya, soal ini nanti, apakah biaya yang harus dikeluarkan atau kita menerima uang dari pembuangan barang itu. So, kita lihat ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita masuk ke tahap proses perencanaan. Ya, ada BOY. BOY itu awal tahun ya, beginning of year. Sedangkan kalau EOY, end of year. Jadi diingat-ingat, dicatat, karena nanti soal yang akan saya berikan ada tulisannya EOY dan BOY. Jangan sampai salah lagi. Sekali lagi, EOY adalah end of year, yang terjadi di akhir tahun, sedangkan BOY adalah beginning of year, yaitu awal tahun. Ya, kita masuk ke bagian ini. Diingat-ingat ini juga revisi ya. Pembuangan di akhir tahun pada tahun pertama adalah 2. Oke, kita lihat lagi. Sampai di bagian sini sama ya. Tidak ada kebutuhan. Kemudian kuantitas sebelum pembelian 118. Celah sebelum pembelian negatif. Jadi tidak perlu menambahkan, tidak perlu beli. Oke. Kuantitas setelah pembelian tetap. Pembelian kumulatif 0. Kemudian kelebihan perencanaan 10. Nah, di sini baru nampak jelas ya teman-teman ya. Kelebihan perencanaan ada muncul 10. Yang tadi semula negatif di sini sudah muncul ya, angkanya positif. Kalau lebih ya angkanya positif gitu. Sehingga kebutuhan dana 0 ya. Kebutuhan dana 0, tidak butuh dana apapun. Oke, ini nanti ada yang perbedaan dari kelompok 2 tadi. Nanti, oke, kita lanjut ke tahun kedua. Nah, sekarang tahun kedua kebutuhan layanan sudah diketahui 108. Nanti pembuangan di akhir tahun 12. Oke. Sekarang kuantitas kita yang tersedia adalah 116, asalnya dari kuantitas tahun lalu dikurangi ini 2 pembuangan di akhir tahun pertama. Sehingga nanti kalau akhir tahun pertama dibuang, jadi Desember akhir dibuang, Januari waktu operasi lagi tinggal 116 ya, gitu. Lagi-lagi ini 2, jangan salah. Jadi kita punya kelebihan ya, kelebihan 8. Karena kuantitas kita 116, sedangkan kebutuhan 108. Oke. Ya, seperti itu. Kemudian tidak ada pembelian lagi. Masih ada kelebihan 8. Oke. Nah, namun kok ada muncul biaya 0,2 ya. 0,2 padahal nggak beli. Oh, tapi padahal kita akan membuang 2 benda. Membuang 2 benda ini tadi di akhir tahun. Sehingga biayanya muncul pada tahun kedua gitu teman-teman. Jadi inilah perbedaan yang antara buku kita yang sebenarnya dan juga jawaban dari teman-teman kelompok 2. So, teman-teman kelompok 2 udah good job banget, sudah bisa menjelaskan dengan baik. Nah, sekarang Anda tahu ya letak perbedaannya di mana. Jadi tolong ingat terus. Karena Anda sudah mengerjakan tentu pasti lebih ingat. Nah, teman-teman jangan sampai kalah, audiens jangan sampai kalah sama kelompok 2. Anda pun juga harus mengikuti supaya juga paham. Supaya juga nggak ketinggalan. Jadi ternyata kalau membuang di sini benar-benar mengeluarkan biaya 0,1. Nah, karena 2 benda, karena 2 ini di Desember akhir dibuang, jadi munculnya biayanya 0,2. Itu ya. Nah, kenapa kok gak munculnya di akhir ini? Loh, karena pembuangannya di akhir tahun. Baru nampak biayanya pada tahun berikutnya gitu, teman-teman. Berbeda kalau pembuangannya di awal tahun, sehingga mungkin biayanya muncul di tahun pertama. Semoga bisa diikuti ya. Yuk, kita lanjut ke tahun ketiga.
Tahun ketiga ada kebutuhan 110. Nanti di akhir tahun dibuang 14. Sedangkan saat ini kuantitas kita yang tersedia adalah 104, asalnya dari 116 kuantitas tahun lalu, dikurangi pembuangan akhir tahunnya tahun kedua. Jadi 116 dikurangi 12 hasilnya 104. Nah 104, padahal kita butuh 110. Nah berarti ini sudah muncul kurang 6. Kurang 6 ini berarti kayaknya kita harus beli nih. Harus beli. Oke. Kuantitas sebelum pembelian ada 104. Celah sebelum pembelian 6. Perencanaan beli 10. Loh Bu, kenapa ini kok 10 ini? Kenapa kok 10? Nah, sepertinya ada di contoh tadi kalau pembelian itu dari kantor pusat tuh wajib minimal 10. Jadi minimal harus beli 10 gitu. Ada kalimat yang menunjukkan demikian. Kemudian bentar ya, saya coba carikan supaya teman-teman tidak bertanya-tanya. Saya lihat buku aslinya, coba. Yes. Di buku asli memang pembelian dari toko pusat harus sebesar minimal 10, sebesar 10 gitu. Ini nampaknya tidak dijelaskan secara langsung ya. Oke lah, pokoknya kita tahu ya pembelian minimal 10. Tapi kalau misalnya kebutuhan 11, kita boleh beli dalam jumlah 11 gitu. Minimal pokoknya 10. Meskipun butuh 1, seperti teman-teman bilang yang lalu ya, meskipun butuh 1 tetap beli 10. Kemudian berikutnya, kuantitas setelah pembelian. Nah, ini udah bertambah ya. Kuantitas tadi yang semula 104 ditambah 10, 114. Pembeliannya BOY, beginning of year, di awal tahun. Sehingga kita tahu pembelian kumulatif itu dari tahun pertama, kedua, dan seterusnya itu berapa. Nah, ini kan 10 ya. Oke. Sehingga kelebihan untuk tahun ini, kita sekarang punya 114, padahal butuhnya 110, nah lebih 4. Kebutuhan dana, nah sekarang 10 kali 0,8, berarti kan 8 ya. Kemudian ditambah dengan pembuangan, pembuangan 12, berarti 1,2 juta. Berarti 8 tambah 1,2 juta, 9,2. Oke ya, bisa diikuti. Yuk lanjut lagi ke tahun keempat. Kebutuhan tahun keempat diketahui 112. Nanti pembuangan 10. Kuantitas kita sekarang berapa? Mengapa ada 90 ya? Kuantitas di tahun ketiga adalah 114. Belum ya. Ini masih yang awal ya. Kuantitas kita sebelum memperhitungkan yang beli itu 104 dikurangi pembuangan tahun ketiga hasilnya 90. Nah, bagian atas ini kalau tidak menghitung pembelian sama sekali ya. Sehingga minus kita 22. Nah, kuantitas sebelum beli pada tahun keempat itu ada 100. Mengapa demikian? Karena 90 ini ditambah dengan 10 yang kita beli tahun sebelumnya. Nah, di sini jadinya 100 gitu ya. Kemudian celah sebelum pembelian berarti 100 dikurangi 112. Ada 12. Kemudian rencana beli 12, karena minimal beli 10. Tidak berarti kelipatan 10, tidak ada penjelasan seperti itu. Jadi kita bisa beli 12. So, kita sekarang punya kuantitas 112. Nah, pembelian kumulatif kita berapa? Nah, kita tahun ini beli 12, tahun lalu 10. Nah, kumulatif jadi 22. Apakah ada kelebihan? Tidak ya, karena impas. Kita sekarang punya segini, kebutuhan kita segini. So, impas. Kebutuhan dana, ayo kita hitung. Kita beli 12 kali 0,8. Ditambah pembuangan tahun ketiga, hasilnya sekian. Seperti itu ya teman-teman ya, seterusnya ya. Nampaknya panjang dan berulang terus, silakan teman-teman ikuti. Jadi di sini adalah contoh yang besar ya.
Oke, yuk sekarang kita lanjut ke studi kasus. Oke, jadi sekarang kita akan latihan soal ya, teman-teman. Soalnya ada di tampilan di layar. Sebuah perusahaan saat ini memiliki 10 truk. Truk akan dijual ketika usianya mencapai 7 tahun. Forecast kendaraan yang dibutuhkan dan jumlah penghapusan ditunjukkan pada tabel di bawah. Jadi ini ada tahun pertama sampai tahun ke-6. Kebutuhan layanan ada di sini. Dan pembuangan akhir tahun, EOY ya, akhir tahun ditunjukkan di sini. Truk baru itu harganya 200.000 dolar. Yang tua dijual dengan harga 15.000 dolar. Aturan perusahaan yaitu memiliki truk yang memenuhi base load. Oke, ya. Dasar, ya apa ya teman-teman ya kalau ini ya. Memiliki truk yang memenuhi base load artinya diharapkan truk yang ada bisa memenuhi kebutuhan pelayanan gitu ya. At least bisa memenuhi kebutuhan layanan gitu. Kemudian melakukan leasing truk, kalau nggak beli bisa leasing ya. Leasing dengan harga 50.000 per truk setiap tahunnya. Kemudian maksimal membeli itu 3 truk. Jadi teman-teman maksimal melakukan beli 3 truk karena gini, kalau kita beli 3 truk itu kan biaya yang kita keluarkan 600 ya teman-teman ya, 600.000. Nah, jadi biaya atau modal yang dimiliki perusahaan untuk pembelian untuk berkaitan dengan truk ini setiap tahunnya hanya mampu 600.000 gitu. Jadi bagaimana caranya kita memenuhi kebutuhan tahun tersebut, kemudian base load memenuhi kebutuhan tahun tersebut dengan 600.000. Maksimal melakukan pembelian 3 truk setiap tahunnya atau mengeluarkan sebesar 600.000 dolar. Nah, ini pokoknya tiap tahun cuma bisa mengeluarkan 600.000 dolar. Kalau misalnya butuhnya banyak, ya gimana? Belinya cuma bisa pokoknya mengeluarkan dana sebesar 600.000. Jadi tolong diatur ya. Jadi itu entah beli atau entah sewa. Nah, ketujuan kita adalah memenuhi base load ini. Kemudian tentukan rencana pembelian yang sesuai dan estimasi biaya dari tahun ke tahun serta hitunglah net present value-nya. Oke, teman-teman jangan lupa ya di sini truk tua itu akan kita jual dengan harga 15.000 dolar. Dijual. Jadi pembuangan kita tidak membayar, tapi kita malah dibayar karena kita menjual barang. Yuk, berbeda ya dari yang sebelumnya. Tolong ini dikerjakan dan nanti saya mau lihat dulu waktunya. Kalau iya, saya minta untuk dikumpulkan di Edmodo ya. Coba dilihat aja nanti informasi yang saya berikan di WA dan juga Edmodo. So, selamat mengerjakan. Diikuti lagi ya petunjuk yang lalu karena Anda harus mengikuti seperti contoh yang berikut ini. Oke ya, yuk dikerjakan dulu. Selamat bekerja. Sebelum saya lupa, saya ingatkan juga untuk teman-teman kelompok berikutnya. Coba ya, untuk kelompok berikutnya 3, 4, 5, sampai 6 ya. Ya, tolong teman-teman kelompok berikutnya semuanya sekarang sudah merencanakan presentasinya. Karena mungkin minggu depan ini, Selasa, kelompok 3 ya, jadi bab 7. Kemudian, ya bab 7 materinya ini ke bawah terus. Oke, tentang penggantian kendaraan berdasarkan usia, kemudian berdasarkan tingkat kekritisan, kemudian ringkasan. Oke, kemudian ada perhitungan ini, ada soal latihan. Minta tolong teman-teman juga
mengerjakan. Oke, kalau sepertinya kalau untuk minggu depan kita fokus pada bab 7 saja ya. Jadi diingat-ingat nanti kalau hari ini adalah tanggal 13 November, tanggal 17 November teman-teman dari kelompok 3 presentasi, 20 mungkin kita latihan soal. Nah, November tanggal 24 berarti udah kelompok berikutnya ya. Kemudian hari Jumatnya, kelompok 4 ya, kelompok 4 tanggal 24. Kelompok 5 tanggal 27-nya. Ya, karena kita sudah mendekati minggu UAS. Teman-teman kalau bisa presentasinya selesai, nanti di belakang kita latihan soal persiapan UASnya lebih banyak. Jadi kita bisa mempersiapkan UAS kita supaya lancar, supaya nggak kaget dengan soal-soalnya di minggu-minggu terakhir. Serta kalau Tuhan mengizinkan ya, kita akan belajar tentang persiapan skripsi. Ya, mungkin kalau ada yang mengangkat tema manajemen aset sebagai topik skripsi kita, ya kita coba satu pertemuan kita pelajari itu. Gitu ya, jadi sekarang mohon kelompok 3 untuk persiapan tanggal 17. Kemudian kelompok 4 tanggal 24, kelompok 5 tanggal 27, kemudian kelompok terakhir, seingat saya sampai kelompok 6 ya, itu di Selasa tanggal 1 Desember. Begitu. Ya, karena kita sudah hampir mendekati hari akhir, teman-teman semangat semuanya ya. Alright. Ya, informasi saya itu dulu, teman-teman. Mohon dipersiapkan dengan sungguh presentasinya.